teknologi informatika Siap. gitu. Uh-uh. Nah, mungkin nanti kalau Pak Dito sudah bisa join, akan lebih banyak menggali tentang teknologinya. Pak Ono, kemarin dari hasil jawaban Pak Ono, sebenarnya sangat menarik ya karena uh, ada beberapa permasalahan terkait sisi teknologi yang mungkin selama ini tidak banyak dibahas ya di media begitu. Karena biasanya yang muncul terkait Sirekap itu adalah persoalan-persoalan tentang data yang berbeda antara yang diinput atau dikirim oleh KPPS dengan tampilan rekapitulasi yang ada di web KPU. Iya betul. Tetapi apa penyebab masalah itu tidak banyak dibahas, terutama problem teknologinya. Nah, kami ingin mencoba menggali lebih jauh terkait dengan isu tersebut dan juga peran atau inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat sipil ya berkaitan dengan pengembangan uh, rekapitulasi ini, terutama yang berkaitan dengan sirekap pemilu begitu. Mohon izin Pak Ono, pertama saya ingin mencoba mendalami lagi terkait dengan jawaban Pak Ono tentang permasalahan yang ingin diatasi melalui keberadaan aplikasi apa sih rekap. Pak Ono kan menjawab bahwa secara sederhana masalah yang ingin diatasi itu adalah problem proses penghitungan suara yang maunya lebih cepat, membypass mekanisme manual dan berjenjang dari TPS. Nah, tapi problemnya kan ternyata justru itu akar permasalahannya ya, karena teknologi yang dipilih alih-alih mempercepat justru juga menimbulkan apa problem dalam hal penyajian data. Iya. Nah, apakah itu disebabkan oleh pilihan teknologinya begitu ataukah oleh apa ya teknologinya sebenarnya udah tepat tapi upaya untuk menerapkan teknologi itu yang kemudian menjadi kendala tersendiri. Menurut Pak Ono seperti apa? Kalau saya Mangga. malah bilangnya mah teknologinya belum tepat. Oke. Berantem soalnya kemarin teh. Jadi yang pegang siapa kemarin teh, wakil rektornya ITB kan Bu siapa lupa lah. Ya, betul. Ya udah gitu, kita-kita yang di luar alumni ITB juga sebenarnya kan, si Pak Marsudi nih, dia tuh komisaris Telkom, terus rektornya udah siapa lah lupa dia teh. Nah, dia yang dulu yang mencetuskan pemilu pakai IT teh, dia tahun 2000 berapa ya, zamannya Pak SBY. Dia yang ngusulin sih sebenarnya. Nah, dia mau penetrasi nih ke sana, dimarahin. Bentar, sebelum terlalu jauh, ini ada fasilitas buat upload kagak ya? Ngupload file, Untuk share mungkin ya. kalau nggak kepaksa share screen aja dah. Ya, Eh, share screen aja mungkin. tapi silahkan bentar, share screen. Oh bisa window ya. Ya. Di mana ya? Bentar, bisa nggak ke sini? Saya teh mau share screen ini browser sih sebenarnya mau saya kasih lihat. Ini udah mulai kelihatan ya. Oh, yang tampil ya sudah Google. Google udah kelihatan. Oke. Sudah. Jadi kata kuncinya teh ini Telkom Nika kawal Pilpres. Sini udah di share belum sama ya? Saya udah pernah nge-share ini belum ya? Belum ya? Yang artikel Artikel kawal Pilpresnya udah pernah saya ya share belum? udah Ini udah. sudah. Oke. Iya. Jadi ini teh paper di jurnal kawal Pilpres. Jadi kalau bisa sorry. Ini bisa diambil. Ini tahun 2019. Jadi waktu itu kita iseng-iseng buat bikin ini semua. Iseng ini mah bukan nggak ada yang ngasih, nggak ada duitnya soalnya. Jadi kategorinya iseng. Kalau Ono bikin penelitian mah iseng nggak ada duitnya. Kalau orang-orang ada duitnya. Nah, kuncinya teh di sini di gambar ini nih. Nah, ini dia sebenarnya kuncinya di sini di gambar ini. Kalau di Sirekap itu
mereka akan menyeken gambar ini nih, gambar Mm-mm. C1-nya. Itu bikin masalah. Jadi salah teknologi, dia maksa nyeken. Nyeken itu harus pinter softwarenya, tergantung mau nyeken di mana sih. Jadi ini bikin masalah satu. Jadi satu masalah nyeken input datanya bermasalah karena harus nyeken dia. Dan komputer nggak sepintar manusia. Ternyata akibatnya datanya suka salah semua yang masuk gara-gara di scan. Ini satu. Kalau di kita kemarin caranya adalah orang data entry. Di sini data entry aja, kita masukin angka. Di sini teh masukin angka, tapi fotonya tetap dilampirin buat cross check gitu. Makanya cepet waktu itu kita bikin sendiri cepet. Udah gitu kita juga nggak pakai web nih buat masukin ke dalam sistem di kita bukan KPU ya. Kita bikin sendiri sistemnya, kita masukinnya pakai chat kayak WhatsApp, semacam WhatsApp lah bikin sendiri. Jadi aman banget dan teknologi ini yang dipakai hari ini akibatnya tidak seperti KPU. KPU kan langsung overload tuh dari jam 3 sore sampai jam jam 2 pagi overload dia sistemnya. Kalau kita pakai cara yang pakai WhatsApp ini nggak akan overload. Itu kedua, masalah kedua. Udah gitu, di input data di sini juga ada dua proses sih sebenarnya. Ada dua kali verifikasi lah, manusia yang verifikasi. Jadi orang kerja banget buat ngeliat sih, karena komputer mah blow on sih sebenarnya. Nah, udah gitu di copy keluar di sini. Nah, setelah lewat verifikasi ini baru dikeluarin. Kalau si rekap kan langsung scan langsung keluar, bonyok langsung, error-errornya keluar semua. Ini kalau kita ada dua kali verifikasi dalam sini baru dikeluarin. Ini masalah gedenya di sini sih sebenarnya. Jadi salah prosedur, salah pilihan software, banyak salahnya sih sebenarnya gitu ceritanya. Terus kenapa banyak salah seperti itu, Pak Ono? Maksudnya kan pasti pengembang juga punya pemikiran yang nggak jauh beda kan ya, karena itu kan Eh, ilmunya seperti itu. Tergantung jam terbang sih kalau mau jujur. Itu satu jam terbang. Kedua teh ceritanya gini, ini boleh buka rahasia nggak sih? Boleh. Buka rahasia beneran ini teh. Kan saya kan ini ya, apa sih, yang apa debat pilpres kemarin, yang terakhir, saya kan jadi panelis di debat pilpres. Dan itu kan sekitar 2 mingguan sebelum, seminggu apa 2 minggu kali ya, 2 minggu sebelum pencoblosan itu kan. Debat pilpres itu 2 mingguan sebelum pencoblosan. Nah, waktu debat pilpres saya diisolasi dong di hotel. Diisolasi itu dengan orang KPU dong. Dan akibatnya orang berinteraksi lah sama orang KPU tadi kan. Terus ngobrol sama orang KPU, udah saya mana itu si rekap. Belum jalan Pak Ono, lu gila lu 2 minggu lagi sudah kami belum jalan. Jadi kondisi benernya si rekap tuh belum jalan 2 minggu sebelum acara. Itu kondisi benernya. Sebetulnya beberapa bulan sebelumnya udah pernah dites, sistemnya dia dites, overload. Saya udah bilang nggak akan kalau lu terusin bakal tewas nih. Karena ada 800.000 TPS yang akan ngupload data. Kalau dipaksa pasti overload tuh lebih parah lagi. Ngotot, ya udah kono diam langsung. Jadi kejadiannya kayak gitu. Jadi 2 minggu sebelum acaranya belum belum beres itu software, belum jadi gitu. Jadi ya jangan kaget nanti November besok ya bakal kayak gitu lagi. Jangan Ya, khawatir, betul. jangan khawatir itu. Berarti tidak ada perubahan dari yang situng situng pilkada ya. Kan sebelumnya pernah Oh juga situng dipakai. berubah, Ya. itu berubah dia, Oh, belum. berubah. Jadi Bang Situng kalau nggak salah BPPT ya. Terus si Hmm. Rekap kan ITB, beda. Hmm. Tetap aja. Oh, oke. Jadi sebenarnya si rekap yang Pilpres kemarin Hmm. itu berbeda dengan yang dipakai pada saat Ya, Pilkada serentak 2020 eh teknologinya. beda kayaknya beda. Nggak tahu sih, kayaknya beda Beda. sih, beda. Pokoknya yang satu Hmm. BPPT, yang ini yang si Rekap ini banget itu ITB gitu. Dan selama proses pengembangan sistemnya, Heeh. itu apakah ada pelibatan dari para pakar IT gitu? Wah, ITB kan pakar itu mah.
Susah dilawan eta mah. Tapi maksudnya apa tidak ada semacam apa ya sosialisasi awal melibatkan ya para pakar lainnya yang di luar ITB gitu maksudnya untuk Kayak melihat kayaknya nih ya, kayaknya sistem. kalau kita jadi developer dengan kondisi udah mepet, pasti Mhm. males kalau direcokin sama orang lain. Jadi kayaknya mereka akan nutup yang itu. Cuman beberapa bulan, hampir setahun sebelumnya, kita berinteraksi sama KPU-nya langsung yang di bagian urusan teknologinya. Jadi kita udah ngasih tahu kalau bisa gini. Terus teman-teman NetGrid segala macam sudah bikin trial sih. Kalau mau dipaksain di scan, caranya kayak gini ya. Kita udah coba, probabilitas errornya cuma 1% 2%. Dicoba sama NetGrid. Jadi ada caranya sih. Dan itu nggak masuk semua sih. Hmm, oke. Jadi Oh, jadi sebenarnya sudah pernah dites oleh NetGrid sistem yang udah, sama ya? ya Oh, oke. sistemnya mungkin nggak sama ya. Tapi dia ngetes kalau mau di scan Ya. caranya gimana supaya kan ini kalau kalau nyeken kan masalah presisi. Mm-mm. Angka satu keluarnya satu enggak, angka tiga keluarnya tiga atau ini NetGrid nyoba kalau diketik ditulis biasa pakai tangan keluarnya bisa 8, Hmm. angka berapa keluar berapa gitu. Udah dicoba itu teh dikasih tahu cara yang Mm-mm. benar supaya errornya sedikit. Udah pasti error, ada error, udah pasti ada error sih. Coba kan kita sebagai orang teknologi gimana supaya errornya sekecil mungkin. Dicobain caranya kayak gini 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 gitu. Errornya kecil. Nah, kalau dengan cara yang sekarang dia kan ngasihnya cuman kolom gitu ya. Kolom udah gitu orang nulis enak jidat kan di kolomnya itu. Ah, mampus lah itu mah. Komputer orang goblok loh deh gitu emang tetep aja nggak ngerti yang ditulis apa ini. Soalnya teknik scanningnya tuh gini cara berpikirnya tuh gini. Itu kayak scanning ini sih, scanning plat nomor di parkiran lah gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau plat nomor di parkiran, nomornya kan udah standar dicetak sama polisi. Angka satu seperti ini, angka 2 seperti ini, angka 3 seperti ini, sampai angka berapapun seperti ini, ABCD-nya udah jelas sesuai standarnya polisi. Ini bayangin yang yang nulis angka bukan polisi kan, yang nulis angka petugas TPS dan itu ada 800.000. Nggak mungkin kita bikin tulisannya sama setiap 800.000 TPS teh beda-beda. Mm-mm. Nah ini setiap beda tulisan si komputernya harus tahu. Oh ini angka satu, ini angka dua. Ah pusing lu ngasih training komputer gitu pening kepala. Dan ini udah dikasih tahu kalau bisa caranya kayak gini. Paling blow on mah caranya gini deh. Tahu ujian ini ya, ujian apa sih namanya? Ujian PNS lah kan dipakai Mm. apa eh, pensil hitam ditemin ya satu dua Iya. ABCD. Paling blow on mah cara kayak gitu. Jadi kita nggak usah pusing urusan angka. Jadi pokoknya item sini satu, item sini dua gitu. Tapi kan nggak mau. Ya udah. Waktu itu pernah diberi penjelasan nggak? Atau misalnya ada informasi kenapa pilihannya eh, tidak memilih cara yang sebenarnya jauh lebih sederhana gitu? Harus. Ya kalau itu mah mereka harusnya ngerti juga ya. Kalau kayaknya mereka ngotot ngotot angka soalnya. Radi ngotot pakai angka nyangges. Ya udahlah. Kan itu kan pakar IT nyangges lah. Ngotot angka begitu. Cuman kita udah kasih tahu kalau angka caranya supaya gampang komputernya deteksi ini angka 3, ini angka 8, angka 9, angka 6. Soalnya itu kalau angkanya ketambahan dikit aja. 6 bisa jadi 8, 9 bisa jadi 4, jadi berapa. Nah, itu kan kacau tuh. Mm-mm. Nah, itu angkanya gambarnya harus bagus sih sebenarnya. Nah, kalau mau Mm. angkanya mau jelek, mau dia bisa deteksi macam-macam, trainingnya harus gila-gilaan sih. Kemarin NetGrid sampai 2 3 kali Mm. dia nyoba ngetes. Tapi ngetesnya nggak sampai 800.000 TPS ya, cuma ngetes berapa? 20-an apa berapa. Itu pun errornya Mm. tadinya 60%. Jadi tadinya benernya cuma 60%, dirubah caranya sama dia. Tes lagi, akhirnya dia bisa sampai 90%. Tapi nggak bisa sampai 100% tanpa error nggak bisa. Gitu. Jadi nggak sesederhana Mm. itu sih sebenarnya. Oke. Kalau sistem yang kemudian dikembangkan oleh NetGrid Hmm. yang tadi diuji cobakan Hmm. itu tuh yang Sirekap atau yang kemudian dipakai di kawal Dikawal sih. pemilu? Tapi kawal Oh, di enggak kawal. NetGrid jadi gini, yang yang itu nggak dipakai.
Jadi yang dikawal pemilu, jaga suara segala macam, lebih ke ngitungnya aja. Itu kan buat Hmm. buat ngambil angka ya. Jadi ngambil angkanya nggak dipakai, mereka data entry sih. Oke, baik. Nah, ini kan ada jawaban juga bahwa seolah-olah pemerintah dan KPU terlalu menganggap enteng proses software design dan development. Iya, kata presidennya Itu ngomongnya 2 minggu soalnya. gara-gara durasi waktu yang mepet itu. Sebenarnya, sebenarnya berapa lama begitu ya pengembangan sistem untuk katakanlah bisa normalnya itu mengembangkan sistem untuk fungsi seperti Sirekap berapa lama sih? Tahunan. Kalau mau Atau goblok, asli bener. Tahunan sih, itu mah bukan kerjaan sebentar. Kalau mau goblok mah gini caranya. Bentar, share screen gimana tadi? Bentar, saya lagi nyari. Share screen kumaha cara nanya. Tadi tombol apa yang? Oh ini dia, share. itu share. Ya, siap. Share Windows. Oh, entire screen aja merenya. Enggak lah. Entire screen. Saya share screen. Ini teknik yang paling blow on nih. Buat pakai Gemini aja. Jadi kita nanya-nanya keginian aja sih sebenarnya. Eh berikan estimasi waktu untuk software development dengan misalnya 800.000 ya pelanggan untuk menghitung e-voting gitu ya. Voting sebuah negara. Jangan pelanggan ya kali ya. Eh 800.000 TPS, ngerti nggak ya dia? Wah, tulis aja TPS. Mudah-mudahan dia ngerti lah. Tuh dia langsung nggak berani ngomong kan, dia juga nggak berani makin nggak berani ngomong, asli nggak berani matu. Nih lihat nih, 5 tahun perencanaan analisis, satu tahun pengembangan, 2-3 tahun pengujian, sekian tahun. Nah lama dah, itu mah bukan kerjaan bentar. Makanya ini gila aja sih mereka. Minggu saya 2 minggu sebelum acara udah ngomongnya ini belum jadi Pak Ono. Alah saya diam aja. Jadi waktunya 5 tahunan Bapak Ibu, begitu. Itu 5 tahunan itu plus dengan uji coba beberapa kali ya. Iya, dan ya uji cobanya harus berkali-kali karena kita akan ngetes dengan 800.000 TPS. Dan itu ini besok bakal ngeheng lagi. Jam 3 sore sampai jam 2 pagi ngeheng sistem. Udah dikasih tahu itu teh. Apakah ada rencana dari kelompok masyarakat sipil untuk kembali mengingatkan ya sebagai bentuk evaluasi begitu dari pengalaman pemilu 2024 kemarin supaya tidak terjadi lagi di pilkada? Aduh, kalau itu kayaknya harus ngobrol sama anak-anak kawal pilpres deh. Mereka sih semangat. Jadi waktu dari Baik. awal teh anak-anak teh semangat sih sebenarnya buat bantu karena ini buat Merah Putih Republik Indonesia. Anak-anak semangat bantu. Cuman kan Mm-mm. ada isu gini nih ya. Yang bantu banyak. Cuman yang mau bantu ini kan ini kalau saya posisinya ada di KPU sama di ITB atau software developernya, pasti cara mikirnya gini, oke, lu bantu atau mau ngerecokin? Soalnya kalau ngerecokin jadi rebiak urusannya gitu kan, yang udah mau jadi kacau semuanya. Nah itu serba salah sih sebenarnya. Kalau saya jadi orang ITB-nya yang ngembangin software, ini ada orang lain yang ngeblank, kayaknya jago, udah gitu ngasih komentar segala macam, padahal dia nggak terlibat di sini. Jadi kalau ordernya udah minggu, mendingan jangan masuk. Kalau ordernya 5 tahun, oke bisa masuk. Nah ini kita ordernya 2 bulan nih. Berapa? Sekarang teh September ya, Agustus, September, Oktober, November, tinggal 2 bulan. Jangan masuk udah. Jangan disentuh aja. Kasihan mereka pasti pasti kelabakan kalau disentuh. Gitu. Tapi kan apakah tetap akan dikembangkan oleh tim yang sama gitu? Nah, tengah arti orang mah. Kalau itu mah bukan ranahnya Ono yang itu, ranahnya KPU. Tapi sebenarnya proses dulu pengadaannya tuh
apakah ya kalau misalnya Pak Ono ada informasi ya, apakah bersifat terbuka atau penunjukan langsung ke ITB atau seperti apa sih Wah, Pak? nggak tahu, jujur, nggak ngerti. Cuman iya mereka. Tapi yang pasti mereka teh lobby-lobby pasti mereka sih. Oke. Soalnya teman-teman saya pernah ke lobby maksudnya diajakin makan, minum di mana gitu ngobrol. Tapi nggak sampai jadi developernya. Jadi si orang dalam KPU-nya teh muter sih sebenarnya. Tapi Hmm. nggak sampai kita masuk ke dalam. Cuman kita udah ngasih tahu Pak, kalau kita kan orangnya ini apa sih welcome welcome aja. Nih teknologi ini tolong dipakai Pak, kalau enggak lu bakal overload. Karena kita akan ngadepin 800.000 TPS, upload data langsung masuk. Jadi server itu bakal overload. Paling gampang cara ngelihatnya gini lah. Pernah ngelihat ini enggak yang pengumuman pengumuman masuknya PNS atau SMA? Itu pas Iya, hari pengumuman pasti overload, Ban. Ya, pasti iya, overload. Soalnya ratusan ribu orang itu ngakses servernya, pasti hancur tuh server. Kalau caranya kayak gitu. betul. Iya. Nah, itu kan problem-problem yang sebenarnya sudah pasti diketahui lah oleh para pengembang. Tapi sejauh ini, apakah ada upaya-upaya untuk apa ya, mengantisipasi seperti problem overload, kemudian tadi error ya di dalam pembacaan data. Ya. Sejauh ini dari sisi teknologi yang dipakai untuk mengcover persoalan itu, menurut penilaian Pak Ono, teknologinya eh, reliable nggak? Nah, yang overload dulu ya. Yang overload Mm-mm. sama juga dengan teknologi buat ngatasin hacking si ini ya, Mm-mm. si angkanya. Overload terjadi ada dua jenis overload tuh. Yang pertama waktu data entry masukin data sama masyarakat akses ke web. Oke, itu beda beda teknologi sebenarnya. Data entry akan overload karena kalau dia si masyarakat ngupload ke webnya langsung. Nah, ini kita udah bilangin berkali-kali, jangan pernah ngupload data ke web langsung. Pasti tewas. Jadi caranya kalau dalam bahasa orang biasa ya, caranya supaya nggak kerasa overloadnya adalah pakai WhatsApp. Tapi kita nggak nyaranin WhatsApp sebenarnya. Kita punya kayak WhatsApp sendiri, pakai Palapa. Itu kalau lihat paper saya, kita makainya waktu itu pakai pesan kita namanya. Aplikasi bikin sendiri. Dasarnya sama dengan WhatsApp sih sebenarnya. Nah, kita bisa pakai seperti itu. Jadi komunikasinya antara klien dengan klien. Karena klien dengan klien dia aman dan tidak akan overload gitu. Jadi satu buat data entry harus diganti. Nah ini si KPU nggak mau ganti. Jadi bakal overload waktu waktu upload data bakal overload. Karena mereka caranya user langsung masuk ke web sih sebenarnya. Walaupun lewat aplikasi masuknya ke web langsung. Jadi ini bakal tewas nih sebenarnya waktu ngupload data. Itu pertama. Karena nggak mau diganti. Yang kedua, masyarakat akses ini kan akses informasinya. Yang masalah dengan KPU-nya adalah terutama kayaknya orang yang melakukan screening, yang melakukan evaluasi dari datanya kurang. Jadi kayaknya data yang di entry salah nggak salah dikeluarin dulu di depan. Nah ini bikin kacau nih sebenarnya, makanya orang langsung nggak percaya pada sistem. Soalnya nggak di nggak di screening dulu datanya. Nah itu masalah prosedur sih sebenarnya. Kalau di kita selalu kita screening dulu, dilihat dulu, kita cross check dulu dengan fotonya, bener nggak? Kalau bener kita upload. Kalau nggak bener, eh, ada prosedur lagi lah buat benerin. Nah itu ada satu prosedur yang hilang. Nah kemudian tinggal data yang diakses sama orang-orang. Kalau ke server KPU langsung tewas nih server KPU. Soalnya orang yang ngelihat akan lebih banyak daripada TPS. Orang yang lihat jutaan, servernya tewas nih. Nah, yang ini KPU udah mulai bener. Karena sejak pemilu yang pertama pakai IT, itu dihack yang jadi partai kolor hijau lah segala macam waktu itu, waktu zaman dulu teh ya. Nah, itu akibatnya sejak saat itu KPU selalu kalau ngumumin taruh di cloud, taruh di internet, bukan di server KPU. Yang jadi masalah kemarin orang pada komplainnya gini, kenapa sih KPU make servernya Alibaba? Gitu kan.
Padahal itu mah kopian aja, server KPU-nya tetap di Diponegoro sebetulnya. Yang Alibaba kopian, yang jadi masalah bukan Alibabanya kalau saya mah. Yang jadi masalah Telkom. Jadi ini teknik yang ini udah benar sebetulnya. Karena Alibabanya nggak bisa, kalau mau dihack juga datanya nggak akan kerubah yang di KPU. Nanti akan ketimpa lagi datanya sama, kan itu tiap berapa sejam sekali kayaknya diupdate tuh yang di Alibaba itu. Jadi nggak masalah sih mau dihack apa, nggak masalah tuh server cuek aja. Yang jadi masalah, orang kan ngomong kenapa di Alibaba itu jadi isu banget. Padahal isunya kalau saya bukan masalah Alibabanya. Ini ada Telkom yang merah putih, kenapa nggak bantu KPU? Kenapa sampai Alibaba yang bantu KPU? Gitu kalau saya mah isunya dari situ jadi kayak gitu kalau di Ono. Ini brengsek nih Telkom. Harusnya nih kerjaan merah putih, kenapa jadi Cina yang bantuin? Nah, kan yang brengsek kan Telkom ngasih harga kemahalan gitu. Atau KPU-nya juga salah ngomong sih. Harusnya kan tinggal ngomong Telkom, nih Alibaba ngasih harga segini, lu kasih harga lebih murah lah gitu kan buat negara. Masa kalah sama Alibaba? Harusnya orang KPU rada kayak gitulah ngomongnya. Kira-kira itu sih. Jadi kalau yang diakses sama user, oke sebenarnya. Yang masalah nanti masalah ini ya, verifikasi data di KPU-nya karena dia prosedurnya salah, data masuk langsung dikeluarin, ini jadi bikin masalah sih. Yang Hmm. kedua, yang satu lagi masalah adalah data entry-nya. Itu kasihan banget yang data entry. Ini bakal kejadian lagi sih, jangan khawatir. Oke, berarti memang harus ini ya, kita buktikan lagi nih di pilkada ya. Kalau misalnya terjadi lagi, Kayaknya nggak ya dibuktiin udah bakal kejadian. baik. Mungkin Bu Sita ada yang mau ditanyakan, enggak? Sok bu ah, mangga ah. Terima kasih Bu Carol. Atur nuhun, Pak Ono, banyak informasi menarik yang sebelumnya kayaknya kita nggak pernah dengar gitu berkaitan dengan si rekap ini. Cuma menariknya memang dalam beberapa kesempatan nih berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk pemilu, hampir sama jawabannya dengan Pak Ono nih, lebih memilih e-rekap dibanding e-voting gitu. Oh iya. Itu bisa apa namanya diterangkan kembali Pak Ono kira-kira. Kenapa saya milih e-rekap dari voting? Jadi kalau e-voting tuh e-rekap plus si jadi e-rekap plus kalau e-voting ya. E-rekap plus si masyarakat apa milihnya lewat HP. Kira-kira kayak gitu kan. Tapi hitungannya sih sama, cara ngitungnya sama, semua ke belakangnya sama kira-kira. Cuman enaknya pakai e-voting adalah datanya nggak usah di-scan lagi. Datanya udah elektronik semua. Nah, ini yang jadi masalah sama e-voting nih. Yang masalah e-voting adalah gini, kalau kita mau melakukan e-voting, si sistem, si KPU-nya harus memastikan bahwa yang nyoblos HP ini punya orang ini, gitu. Jadi harus ada apa ya, tabel HP ini orangnya ini. Nah, yang jadi masalah kalau HP-nya dipinjam orang, orang lain jadi bisa nyoblos atas nama orang ini kan. Ini jadi masalah tuh. Hmm. Atau HP-nya dihack. Jadi masalah lagi. Kalau nomornya keambil sama orang lain, masalah lagi tuh. Gitu itu masalah. Jadi kalau waktu registrasinya dikasih waktu 1 bulan, nah dalam waktu 1 bulan nggak boleh sampai ke hack, nggak boleh sampai kepinjam orang, nggak boleh segala macam nih nomor. Padahal kita tahu sendiri nomor orang Indonesia kan nomornya nomor ini nih, nomor apa prabayar ya. Kan prabayar kan rada-rada error itu maksudnya. Kalau pasca bayar oke lah, ada KTP-nya segala macam. Kalau prabayar kan lebih seenaknya ganti-ganti orang. Itu pertama. Jadi ada masalah di autentikasi. Konsekuensi ada autentikasi artinya si KPU tahu dong nomor HP ini punya siapa. Si KPU tahu. Nah, yang seru adalah gini. Si KPU tahu nomor HP ini punya siapa. KPU harus nyatet dong HP ini nyoblos nyoblos yang mana dicatat sama KPU. Akibatnya KPU bisa tahu dong orang ini nyoblos siapa tahuan. Ya, kalau ikhlas bahwa kita ketahuan nyoblos siapa ya bisa pakai voting. Kalau no mah nggak ikhlas. Tanya kemana ya orang. Kira-kira itu sih kabar gedenya. Oke, Pak Ono. Selanjutnya berkaitan dengan apa namanya masalah yang berkaitan si rekap.
di sini kemarin jawabannya Pak Ono ya, satu kondisi jaringan dan kondisi HP petugas Ya, tidak merata di semua daerah. ya. Kebetulan prodi ilmu politik itu berkaitan dengan tim ad hoc untuk KPPS Pak Ono. Jadi banyak mahasiswa ilmu politik yang terlibat jadi KPPS Oke. di pemilu kemarin ya, ad Ya, hoc KPPS. Nah, tapi memang permasalahan utamanya tadi ya, handphonenya kan macam-macam ya ya. Pak Ono. Terus tidak semua sinyal itu baik kualitasnya Ya. di tiap daerah. Terus ada juga mungkin kondisi apa namanya ruangan yang minim cahaya, terus atau ruangannya Oh, gelap, terus ya, ya. cuacanya tidak bagus. Akhirnya tadi menghasilkan foto yang tidak Oh, ya, mudah ya. dibaca oleh Ya. skena. Eh, Menurut Pak Ono nih, karena ada jawabannya Pak Ono nih, perlu punya sedikit background cara kerja AI. Nah, Hmm. dengan jawaban seperti ini, apakah berarti rekrutmen KPPS itu harus ada spesifik kriteria? Oh, bukan itu. Maksudnya bukan ke arah situ sih sebenarnya. Untuk Hmm. ngerti jawabannya Ono kenapa sampai kayak gitu, harus punya background AI. Bukan buat petugasnya sih. Oh, bukan buat Iya. petugasnya. Kenapa si Tapi, Ono sampai jawab seperti itu? hmm, Untuk ngerti harus punya background AI gitu. Untuk ngerti apa yang Ono omongin. oke, karena di sini ya, apa namanya, ada pernyataan tergantung Iya, pada data training. Karena kan petugas iya, TPS buru-buru tuh sembarangan nulis angka, iya. sembarangan Ini bentuknya istri karena saya nelpon ini buru-buru kacau nih tulis ya. bentar. Oh, mangga. Ini urusannya urusan PKK pasti. Alah, kumaha carana ieu teh? Mana nih? Mana? Kagak kedengeran. Oh, putus. Dah. Ya, sok. Enggak ah. Iya. Nah, eh, ya itu ya kalau misalnya maksudnya bukan di petugas KPPS, Iya. tapi petugas KPPS nih Pak Ono Hmm. sekarang kalau dulu banyaknya didominasi sama apa namanya senior citizen istilahnya ya Oh, Pak iya, Ono, iya, 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 misalnya iya. pensiunan Ya gitu kayak ya, Ono lah terus tidak kira-kira. bisa mengoperasikan handphone ya mungkin handphonenya juga tidak smartphone. Sekarang sudah masuk anak muda juga, Iya. tapi Sirekap tetap jadi problem gitu. Jadi apakah kapasitas petugas KPPS itu juga menentukan kualitas Sirekap atau hasil yang dimunculkan oleh Sirekap J- atau murni teknologinya? jadi gini. Kalau skenario atau strategi yang diambil KPU itu data entry, lebih selamat sebetulnya. Jadi kita entry data, cuman masalahnya entry-nya banyak pisan ya. Mm-mm. Pilpresnya lah, anggota dewannya lah, liar itu ngantrinya banyak pisan. Jadi kalau data entry kemungkinan selamatnya lebih tinggi sebenarnya. Oke lah, karena dia pikir terlalu banyak, di foto aja di-upload ke sana. Tapi sebenarnya waktu itu si KPU pernah mikirnya gini juga sih. Di foto, udah gitu fotonya dikenalin di HP-nya di HP-nya si petugas. Tugas. Jadi konversi dari foto ke datanya, jadi foto terus dikonversi eh, apa eh, eh, ca capres satu sekian, capres 2 sekian angkanya. Konversi itu bukan di KPU, bukan di server KPU, tapi di HP petugas. Nah, itu HP-nya bisa Hmm. tewas itu digituin teh. Waktu itu dicobain. Jadi si KPU kayaknya udah pernah nyoba, udah gitu dia nangis karena itu butuh HP yang bagus yang bisa ngonversiin langsung. Akibatnya dikirim ke KPU. Nah, sekarang ini pakai bahasa yang sederhana, saya coba pakai bahasa sederhana ya. Bayangkan HP petugas kan ya bayangin kalau anak-anak muda kan mungkin belum kaya-kaya banget ya. Jadi HP-nya mungkin nggak bagus-bagus, resolusinya mungkin nggak bagus. Mm-mm. Bayangkan si hasil apa C1 apa hasil apa-apa itu kan gede banget tuh. Di foto make HP dengan gambar segede gitu, resolusinya nggak tinggi. Kita kadang-kadang nggak dapat loh itu angka-angkanya. Bisa nggak dapat kecuali di zoom. Tolong foto di bagian ini aja gitu. Itu lebih gampang.
dapat angkanya. Tapi kan seringkali kita harus foto semuanya, ini TPS mana, kecamatan mana, apa segala macam, informasi itu harus ada semua. Nah, itu jadi akibatnya kalau pakai foto yang tidak resolusinya tidak tinggi, dikirimin, udah gitu si komputer harus ngenalin nih dengan kondisi datanya terbatas. Ya, bisa salahnya tinggi jadinya. Kira-kira gitu. Itu kalau dari sisi teknologi ya. Ini belum cara ngirim segala macam. Belum lagi ngambil fotonya miring-miring. Ah, pening. Iya, karena apa namanya, saya berkaitan dengan petugas KPPS itu ya Pak, berkaitan dengan manpowernya gitu, dengan petugasnya di lapangan. Kalau tadi kan ada pernyataan kemungkinan si rekap akan dipakai lagi untuk pilkada. Ya, Apa yang harus diantisipasi oleh petugas TPS, Pak? kalau saya suruh milih, saya cenderungnya satu, data entry sebetulnya. Cuman ini kita harus hitung-hitungan ya maksudnya. Soalnya data entry secara jaringan itu untuk jaringan ya. Daripada kita ngirim gambar, kita lebih gampang ngirim angka. Angka tuh lebih kecil filenya. Kalau gambar filenya gede-gede, mega soalnya kalau gambar. Kalau angka bisa kilobyte kekirimnya. Jadi kalau saya suruh milih dari sisi teknologi saya lebih suka data entry sebetulnya. Cuma data entry itu petugas KPPS-nya kasihan juga sih. Ikhlas nggak dia ngenterin segitu banyak? Itu aja. Ya tapi sama aja kan dia tetap harus ini ya, harus masukin di kertas itu kan harus banyak juga ya. Ya ada yang Mm-mm. masukin, terus ada yang ngentri. Itu kemungkinan selamatnya lebih tinggi sih sebenarnya daripada di foto sebetulnya. Tapi foto tetap harus dikirim sih buat bukti. Foto harus dikirim. Kalau nggak bahaya itu. Tadi pertanyaannya apa sih? Bener nggak sih saya jawabnya si Ono teh? Iya, karena tadi kan si rekapnya kemungkinan dipakai lagi untuk Ya, pilkada. ya, ya, ya. Mitigasi untuk petugas KPPS nih kira-kira gimana Pak Ono? Ya, ya. Tadi pertama data entry, foto tetap dikirim. Eh, Apalagi ya? Nah, yang jadi masalah teh ini sih sinyal. Kalau tetap ngotot dengan aplikasi yang sekarang, dia hanya bisa berjalan kalau sinyalnya bagus. Kalau kondisi sinyal jelek, data entry, sambungan nggak bagus, dia harus data entry ulang nih. Kasihan sih. Petugasnya kasihan pisan kalau sinyal jelek. Kalau dengan kondisi sekarang ya, dengan strategi yang ada sekarang, berasumsi bahwa sinyal bagus. Padahal sinyal belum tentu bagus. Kalau saya cenderungnya gini, si aplikasi akan ngirim form ke lewat aplikasinya ada keluar formnya, kita data entry di form itu. Form itu akan dikirim kalau sinyal kondisi lagi bagus. Tapi formnya sudah ada di HP. Jadi pas bagus kekirim, pas jelek nangkring aja di HP, nunggu sampai sinyal bagus. Nah itu strategi itu harus dipikirin sih. Nah itu hanya bisa terjadi kalau kita ngirimnya pakai aplikasi chat kayak WhatsApp. WhatsApp kan kalau kita ngetik sinyal nggak ada kan nggak kekirim tuh. Tapi ketikannya nggak usah kita ketik ulang kan. Jadi kalau pas sinyal bagus ketikannya langsung kekirim. Nah makanya kita cenderungnya pakai kayak WhatsApp gitu. Tapi mereka Oke, mereka nggak ngambil yang ini nggak diambil jelas. Mereka kayaknya ngotot pakai yang langsung connect. untuk pakai itu ya foto, scan foto itu. Scan foto dan langsung connect. Nah, itu masalah banget nih kalau kondisi sinyal jelek parah. Dia harus ngulang-ulang berkali-kali. Tapi menurut Pak Ono nih, apakah pengembang itu tidak memikirkan gap digital gap gitu ya antar wilayah Indonesia itu kan pasti harus sudah masuk ke dalam apa namanya forecastingnya pengembang ya. Kudu Itu nama gitu gimana ya. Pak Ono? Pengembangnya masih muda-muda. Jujur pengembangnya. Ini Masih muda. nggak usah sampai ke KPU lah ya. Ini nggak usah ngomong ke KPU kejauhan KPU. Istrinya Ono, dia teh aktivis PKK. Dia jadi sekretarisnya kelurahan, Ibu Lurah, PKK. Mm-mm. Dan dia yang ngegerakin Dasawisma. Pengembangnya teh Dinas Kominfo di wali kota. Ini Jakarta, kita ngomongin Jakarta ya, di wali kota Jakarta. Dia kagak mikirin bahwa HP-nya petugas teh beda-beda. Dia nggak mikirin kondisi sinyal di Jakarta nggak semuanya bagus. Nggak dia pikirin. Terus dia cuma ngomongin gini, ya Bu, kayaknya HP Ibu jelek, tolong di-upgrade lah HP-nya. Enak banget tuh.
Pengembang mah minta ditabokin kadang-kadang satu-satu teh. Tapi menurut Tono ya, secara etik gitu, kan harusnya sudah masuk ke dalam ini ya, apa namanya, skenario-nya pengembang gitu, Iya sih, apa harusnya. masalah-masalah digital. Soalnya gini nih, kalau kita jadi pengembang ya, kita jadi pengembang. Semakin versi HP semakin tinggi, semakin bagus, si pengembang makin enteng kerjanya. Soalnya segala fasilitas Betul. tersedia di HP tadi. Jadi dia waktu ngembangin software enggak terlalu mikir macam-macam. Pengembang punya kecenderungan untuk ngeset. Jadi waktu kita bikin program aplikasi, kita bisa ngeset program ini bisa jalannya di HP versi berapa Androidnya. Mm-mm. Bisa di set di situ. Nah, pengembang akan cenderung ngesetnya ke versi yang terbaru. Soalnya programnya jadi gampang. Kalau dia set di versi yang lama, programnya jadi ribet urusannya. Asli ribet. Jadi kalau saya jadi pengembang, saya akan milih yang versi baru, sumpah. Daripada yang lama-lama pusing kepala gue. Nah, menurut Pak Ono itu kira-kira sama pengembang dikomunikasikan tidak ke KPU? Karena kan mungkin KPU perlu menyampaikan itu pada saat training untuk tim ad hoc ya. Jadi sebelum training dites dulu sebetulnya. Udah dites. Jadi berapa bulan sebelumnya udah dites. Jadi nggak sampai training. Sebelum training juga dites sih sama KPU. Waktu itu kita meeting, Netgrid sama KPU meeting, ngobrol. KPU udah ngomong, kita udah ngetes nih. Kita punya masalah sama HP-HP orang. Ada yang versinya rendah, Mm-mm. nggak jalan di aplikasi. Udah diomongin itu teh. Cuman tetap aja biasa. Minta ditabok. Harusnya mah harus rada ini ya, harus rada galak KPU-nya juga gitu. Lu harus rubah ke versi yang bawah. Konsekuensinya berat tuh di pengembangnya berat nih. Kita harus ngembangin aplikasi-aplikasi yang apa modul-modulnya nggak ada harus kita bikin akibatnya. Nah itu lumayan. Ya harus ngomong gitu. Kalau nggak dikerjain duit nggak akan dikasih. Nah, harus gitu ngomongnya. KPU juga harus galak. Jadi udah tahu Jadi KPU-nya. mungkin KPU-nya kayak taken for granted, buatan ITB ini gitu ya, gitu gitu nggak sih Pak Ono? Enggak juga sih, udah Oh iya. ngomong. Jadi orang waktu kita hampir setengah tahun lebih sebelum kejadian udah ngobrol sama kita udah tahu. Saya udah tahu juga. Cuman nggak nyampe kan kita ngobrolnya sama KPU, kita nggak ngomong sama ITB. Ketutup ITB-nya, ketutup pisan, nggak bisa diajak ngomong. Beda sama Ya Unpad ya. mungkin karena itu ya nggak mau direcokin gitu ya Iya. Pak Ono ya Ya tadi kalau ya, masih 6 bulan pengembang. sih masih bisa harusnya mah ya. Kalau 6 bulan sih masih bisa, tapi ketutup ya sudah lah. Ya sekarang juga nggak kedengeran ya Pak Ono, Iya, si rekap ini mau dipakai lagi apa enggak? iya. Apakah sedang diperbaiki atau tidak? Nggak Apakah kedengeran. ada kabarnya? Iya, Nggak ada ya. kalau sekarang lebih tenggelam lagi. Kalau dulu masih agak kebuka dikit-dikit nih. KPU-nya masih kebuka ya ke kita-kita. Kalau sekarang saya ketutup sama sekali. Nah Pak Ono kalau dilihat dari etika Hmm, pengembang gitu. hmm, Dan proses, misalnya kita butuh nih proses audit terhadap Sirekap. hmm. Ini sudah ada belum Mbak Ono ya audit terhadap Sirekap? Nah, audit itu kalau jadi waktu meeting-meeting yang awal-awal dulu ya, saya udah ngomong, ini udah diaudit belum? Udah, sama BPPT sudah diaudit. Nah, cuman kan yang audit kan BPPT ya, bukan auditor internasional mana gitu kan. Nah, ini plat merah soal plat merah kan. Nah, saya nggak tahu lah ceritanya gimana kalau udah kayak gitu, Mating. Soalnya laporannya juga nggak ada sih. Tapi sudah Oh, kalau hasil auditnya juga nggak ini ya, nggak terpublikasi ya Pak Ono ya? ya saya nggak bisa akses yang pasti. Tapi kalau ditanya sudah Ya diaudit, walaupun ke sudah. komunitas teknologi juga nggak dapat. Nggak tahu ya. Kan saya nggak nanya tiap orang. Kalau saya nanya, Hmm. nanya ke KPU-nya langsung, ini udah. Tapi kan maksud saya, ya agak sungkan juga ngomong, boleh nggak gua ngelihat ini ya laporannya, rada nggak enak kemarin mintanya. Siapa lu? Gitu. Tapi kalau ditanya sudah. Seperti apa hasil auditnya nggak tahu. Cuman masalahnya gini nih, sebetulnya auditnya itu harus dilakukan tiap kali ada perubahan diaudit lagi sih sebenarnya. Harusnya dites lagi tiap ada perubahan. Ini kan cuma sekali aja di ujung, di awal barangkali.
Nah, harusnya sementara kalau kita tahu kan 2 minggu sebelum acara juga masih belum selesai itu software. Konsekuensinya software yang di running, yang dijalankan pada saat pemilihan sebetulnya nggak diaudit sih, Hmm, gitu. Kalau kita pakai oke. logika ya, pakai logika aja nih softwarenya nggak diaudit, yang running nggak diaudit sebetulnya. Ya kan Pak Ono, auditnya eh, lama loh, hati-hati ya. Audit tuh bukan sehari 2 hari ya. Audit tuh dapat. paling paling nggak bangsanya 3 sampai 6 bulan. Ngaudit itu. Oh, Jadi oke. nggak sebentar audit itu, serius. Ya, ya, ya. Pak Cuman Ono nih ya, kemarin, nggak apa-apa sok Pak Ono lagi. jadi lupa gue tadi mau ngomong apa. Cuma audit tadi disebut. Oh cuma gini gini gini. Audit banyak eh, tergantung auditornya. Audit terutama untuk security banyak yang diaudit ada eh, barangkali 70% yang diaudit adalah dokumen. Kalau security bener harusnya dites, dijebolin ya. Ini bisa jebol beneran kagak. Nah, orang yang punya kemampuan sampai jebol beneran itu nggak banyak. Auditor yang punya kemampuan sampai jebol bener nggak banyak. Gitu. Jadi kebanyakan yang diaudit dokumen. Tuh, prosedur kayak gitu-gitu sih. Nah, itu tetap aja kalaupun diaudit. Saya nggak yakin nih auditor plat merah sanggup nggak ngejebolin gitu. Itu aja sih. Pak Ono, Yes. mau tanya karena Pak Ono kan banyak berinteraksi dengan KPU berkaitan dengan teknologi untuk pemilu. Nggak juga sih. Nah, Ya, sok lah. Kalau menurut, banyak menurut nggak Pak Ono berinteraksi, ya. berinteraksi ya, menurut Pak Ono, apakah kepemimpinan eh, komisioner KPU Hah. itu berpengaruh terhadap kualitas teknologi yang digunakan. Misalnya mungkin bukan bukan apa namanya kualitas sirekapnya ya, tapi berkaitan dengan pengawasannya gitu, memastikan teknologinya bisa digunakan gitu. Oke. Berpengaruh nggak Pak Ana dari komisioner ke Sangat komisioner? berpengaruh. Saya bandingnya sama Bu Saha teh, yang pertama teh, Bu Kofifa, Kofifa salah. Yang Viva. siapa? Yang pertama dulu yang pemilu IT teh, Bu Kofifa bukan ya? Sebentar, kalau Bu Betty bukan Bukan, ya? bukan. Enggak, yang pemilu yang pakai IT pertama kali kan Bu Kofifa ya, bener ya? Atau Bu siapa ya? Lupa lah. Tahun zamannya SBY itu KPU-nya. Jadi waktu itu dia orang politik sih, dia bukan orang IT, dia orang politik, tapi dia tahu bahayanya IT kalau masuk, gimana supaya dia mengamankan semuanya. Jadi walaupun dia orang IT, orang politik, tapi karena dia ngerti, bukan ngerti maksudnya, dia mau berinteraksi, mau belajar sama kita kita yang orang IT, masukan-masukan itu jadi diimplementasi beneran. Nah, waktu zaman dia oke. Nah, yang belakang-belakang ini nggak kayak sana, nggak kayak Bu Kofifa ya, bener ya. Ya itulah, nggak kayak gitu soalnya. Itu jadi Hmm. eh, kurang. Jadi bukan komisioner, kemarin juga kita berinteraksinya bukan komisionernya komisionernya lebih kayak terima jadi, lebih berinteraksinya kayak bagian tata usaha lah, kayak gitu-gitulah. Bukan komisionernya langsung yang oke saya maunya kayak gini-gini gitu, kurang komisionernya itu. Yang paling bagus yang pertama sih, KPU pertama itu gila, asli gila banget, yang Yang pertama kali pakai IT. situng berarti. Situng ya, ya. Nah itu yang turun tuh belasan ribu orang itu, dan itu partai nggak suka sama KPU, asli Oh, nggak suka. Dan saya waktu itu ditarik, apa ya, dipojokin sama partai-partai supaya kasih statement bahwa IT KPU itu jelek. Dipojokin sama oh gitu. partai. Cara mojokinnya adalah bikin press conference, udah gitu semua wartawan udah siap, kamera udah siap, Ono harus bikin statement IT KPU jelek. Si Ono digituin, Ono mah orangnya edan kan. Si Ono cuma ngomong gini, kalian tahu nggak sih, itu ada 15.000 orang lagi berjuang buat merah putih. Dan saya itu murid-muridnya Ono semua tuh. Mereka berjuang berjibaku sampai ada yang hamil segala macam di jalan. Eh, karena Ono kan ada di balik mereka sebetulnya. Tapi di KPU Ono nggak kelihatan.
Ono ada di balik mereka semua dan itu rata-rata guru-guru SMK segala macam turun ke lapangan semua buat bantuin itu semua. Makanya mereka langsung kaget Ono bikin statement kayak gitu. Dan saya tahu soalnya si partai akan berusaha menjelekkan IT KPU supaya bisa ngerubah angka gitu. Kalau udah pakai IT kan susah ngerubah angkanya gitu. Iya. Kalau dulu lebih mudah mungkin ya, Eh karena perhitungan berjenjang itu ada ya, aja selisihnya. iya, mudah-mudah susah juga sih. Waktu itu Ono perangnya lawan Roy Suryo soalnya. Roy Suryo Oh, ditumpangin itu sama juga partai. di partai, Iya, Roy iya. Suryo ditumpangin partai. Ono di belakangnya relawan. Dari dulunya Ono relawan yang merah putih gitu. Jadi mereka nggak suka sama kita-kita. Oh, berarti waktu zaman komisionernya itu ya, Pak Ferry Kurnia dong, Siapa? bukan? Apa? Oh, oh, no, di zaman SBY itu jajaran Aduh, komisionernya Ferry Kurnia Rizkiansyah. nggak tahu Berarti 2009 ya itu yang KPW pakai IT pertama kali itu 2009 atau 2000 berapa sih? Zamannya SBY lah. SBY naik ya? Zaman kayak SBY gitulah. naik 2009. Ya itu. Ntar, 2009 periode kedua. coba saya bentar ya. Eh, Ntar saya share 2004 screen lah biar biar kagak penasaran. boleh. Oh, karena statementnya menarik ya bahwa apa namanya pimpinan atau political will-nya pimpinan KPU berpengaruh ya Pak Sangat sangat berpengaruh. ya Ntar perkembangan saya cari di wiki teknologi. saya ya. KPU. Itu yang zamannya dihack sama inilah. Nih dihack sama si anak si siapa sih? Nih ini saya share ini saya catat-catetin nih tahun berapa 2018. Oh, ini wawancara tahun 2018 ya. Bentar. Sejarah. Mungkin ada di ini nih IT KPU 2009. Nih IT KPU 2009. Ada IT KPU 2009 ada KPU KPUD. Nah, ini dia. Eh eh nah, ini dia. Nih ya. Ini dia kali. Nasaruddin Samsudin ya ketuanya. Samsudin. Dan ini kalau nggak salah sempat di penjara juga waktu itu. Gara-garanya Iya, gara-garanya nyebelin banget sih. Gara-garanya dituduh korupsi karena menganggarkan apa sih namanya? Anggarkan asuransi buat anak-anak IT KPU. 1,5 miliar mm, apa-apa. Buat asuransi. Dianggap korupsi gitu kan. Wah, kita sakit hati semua sih. Bisa dibaca. Ini bisa dibaca di sini sih. Teknik. Mana ya? Sama si Basuki waktu itu. Ntar. Oh, Husnul. Husnul Mariah. Husnul Husnul Eh, Maria dosen UI ya. ya, Husnul ini yang keren ini. Nih ada catatan-catatannya lah di sini mah. Nih bisa dilihat curcol-curcolnya dibaca di sinilah. Jadi kata alamatnya adalah di sejarah internet Indonesia IT untuk demokrasi 2004 apa segala macam nih pengorbanan operator Telkom di lapangan. Ini ada cuplikan perjuangan relawan IT. Oh, 2004 berarti ya. Ini banyak Iya, banget. 2004. Nih banyak partai bahkan Roy Suryo pun rekan-rekan IT KPU pemilu 2004. Ini catatannya Ono langsung. Nih guru SMK, banyak kan guru SMK sih, belasan ribu orang guru SMK. Ini 17.000 gitu. Bisa dibaca sih perjuangannya kayak gimana. Makanya waktu Iya, ditekan Pak. Ono neken balik. Lu gila lu, ini kita kan berjuang semua. Emang enak berjuang kayak gini. Lu pada neken kita.
Gitu. Silahkan dibaca aja, seru dong. Iya, ini udah dibuka. Iya, Menarik. bisa dilihat-lihat dah. Gitu. Beres ya? Seru ya? Iya, Kalau iya. itu sisi lain dari teknologi. Tapi poin Oke, gedenya maka sih, eh, partai nggak suka sama kita sih intinya sih. partai nggak suka sama sama IT, organisasi masyarakat sipil atau IT-nya, Pak? IT. Karena mereka jadi susah ngerubah angka. Oh, Makanya pasti digembosin lah, IT KPU pasti digembosin lah. Makanya mereka berharap komisioner jangan sampai berpihak ke IT. oh gitu. Iyalah, lu gila. Gue nggak bisa ngerubah angka gue. Nggak bisa cincai ya, Pak? Nggak bisa. Kalau sekarang kan IT KPU kayaknya nggak bisa dipercaya. Ya dia selamat sih, mereka bisa ngerubah si anak jidat dah. Gitu. Cara untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penggunaan teknologi dalam pemilu tuh gimana ya, Pak Ono? eh di dunia IT apapun yang dikerjakan harus mulai dari orang nomor satu di atas. Mau cyber security lah, apapun harus orang nomor satu. Kalau orang nomor satunya nggak pro, pasti bubar aja di bawahnya. Gitu. Kalau itu kemarin Husnul oke banget. Kalau Jadi yang dia nyebutnya anak-anak IT KPU tuh dia nyebutnya sebagai pasukan jin. Soalnya nggak kelihatan jumlahnya banyak banget. Gitu. Oke, confirm nih ada dua narasumber yang mengatakan pimpinan berpengaruh ya terhadap Sangat. apa namanya performa IT. Iya, sangat. Mangga Pak Dito, Bu Rina atau Rangga, apabila ada yang mau Sedikit ditanyakan, izin Mangga boleh. Pak Dito. No, salam kenal. Siap. Saya salah satu ya, guru saya itu Pak Ono. Wah, berat nih urusannya. No, termasuk guru keluar dari PNS saya ikutin Pak Ono. Kayaknya berbahaya ini kita. Pak Ono ini sedikit lah ya. Ya dulu sebenarnya bantu-bantu juga sih sama teman-teman gitu kan. Kaitan sama di kita kan kaitan sama ini ya pemilihan ketua gitu, pemilihan rektor dan seterusnya. Ya. Sebenarnya konsepnya kan juga secara besar mungkin bisa diadopsi. Yang saya bayangkan tadi setuju ya kalau e-voting masih belum tepat jadi solusi di kita gitu. Tapi mungkin bayangan saya ada jalan tengahnya gitu Pak Ono. Jadi ya balik kepada sistem yang tahun kemarin itu nggak usah membaca dulu lah image OCR gitu kan, jadi teks gitu kan, nggak perlu juga nge-training terlalu banyak juga di situ, tapi jadikan aja jadi archive aja, jadi arsip aja gitu dulu gitu. Jadi pada akhirnya memang ada penelitian yang kita kembangkan, kan bisa dilatih dari foto-foto itu. Betul. Foto-foto yang kita archive dari tahun berapa, Betul. terus itu kan bisa kita training dari situ. Ya, setelah punya 5 tahun datanya kan banyak, nggak usah dipaksa tahun sekarang gitu kan. Jadi itu semua disimpan di archiving. Sambil berjalan mungkin ada panel gitu, sama seperti hanya paper tadi itu gitu kan. Tapi yang ada petugas khusus yang emang ngentri, yang begitu dicontreng satu dia yang nekan satu, dicontreng dua nekan dua. Pada saat dia leadnya TPS tadi mengumumkan, ya dia ngeklik itu juga gitu. Dan nanti pada akhirnya submit, dicocokkan dulu antara kertas sama di papan tadi sama nggak? Oke udah sama, ya udah submit, dia udah sama nih gitu. Nah, kalau perlu berjenjang gitu antara submitnya orang yang entry, dicek lagi sama sekretaris sama si ketua TPS-nya, udah 3 orang itu approve, harusnya sama tuh persis gitu. Aku pikir kan itu jalan cepat juga ya untuk si rekap gitu. Ini usulan saya saja sih Pak Ono yang punya kepedulian sama-sama seperti Pak itu. Gimana Pak? Kalau bisa jalan itu bagus. Yang jadi masalah teh gini, yang jadi masalah di lapangan teh gini. Formulir tiap wilayah teh beda-beda. Kan nama ininya beda-beda.
nama apa sih namanya? Nama calegnya, nama itu kan beda-beda tuh. Nah, karena formnya beda, tiap TPS jadi beda-beda ininya formnya. Nah, si Enggak, enggak ada urusan sama itu kan, Pak Ono. Jadi kondisinya kan apa yang dicetak harusnya kan ada dalam bentuk filenya dong. Filenya kan ada, kita tinggal definisikan di database gitu. Jadi ya nanti langsung kemuncul itu di TPS ini, yang muncul ya nama-nama saja kan, harusnya udah langsung nge-link semua tuh. Nggak ya ada kita cobain aja. kaitan sama vote, kan nggak bicara mengenai OCR gitu. Jadi masalahnya kayak Itu cuma gini. masalah votingnya. Tadinya Pak. Ya, Yang jadi masalah kayak gini. Misal, ya. ini Jawa Barat ya, Jawa Barat. Gubernurnya kan ada beberapa tuh, calon gubernur Jawa Barat. Jadi formnya harus isi calon gubernurnya kan. Sini, 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 nanti angkanya berapa, misal. Nanti di Jawa Tengah calon gubernurnya lain lagi. Nanti di mana calon gubernurnya lain lagi. Jadi si aplikasi harus nyiapin formnya kayak gitu tuh. Tinggal programmernya mau nggak gitu ngerjain seperti itu gitu. Iya. Iya betul itu masalahnya. Keburu nggak ya Pak Ono ya? Iya, soalnya kan saya nggak tahu nih apakah calon gubernurnya sudah firm belum datanya sampai. Iya. Jadi ini soalnya si siapa teh tempat pencalonan teh apa sih? Tempat masuknya daftar calon teh apa? Lupa lah. Bawaslu bukan sih? KPU juga ya. Jadi apakah data KPU itu dikasihin ke programmernya cepat atau enggak? Soalnya itu kan mereka kan kadang-kadang ngedelay itu datanya, belum masuk ke programmer pusing nih nentuin. Nah, itu pusing itu di situ teh. Karena Iya, kalau seandainya ya, memang dibangunkan juga sistem terintegrasi gitu kan, antara ya, si orang yang entry di mana, calon KPU-nya. tadi dengan database langsung. Nah, kalau itu bisa dibikin lebih enak gitu. Iya. Jadi masalahnya Jadi di kayak jadi gitu-gituan sih. ERP semua. Iya. Jadi sebenarnya bisnis prosesnya harus dirubah juga. Bukan hanya sekedar aplikasi, bisnis proses harus dirubah juga sih. Gitu. Iya, bukan hanya aplikasinya, bukan hanya si rekap gitu, tapi emang sistem informasi terintegrasi di ke KPU-an gitu. Betul, betul. Jadi waktu calon daftar, segala macam Ya, harus terintegrasi semua itu. betul, Nggak bisa si rekapnya betul. doang sih Sepakat, sebenarnya. betul, sepakat, sepakat. Ya itu aja sih. Siap, Eh, Komandan. Capek aja sih. Dari saya itu cukup sih, Bu. Yang lainnya Pak Ono, terima kasih Sama-sama. sudah bertemu Tapi juga idenya dengan Pak Ono. bener Berarti ya, bagus. Idenya Nanti bagus izin sih. foto ya. Nanti izin foto nih, saya figurain nih foto sama Pak Ono. Ini Ono lagi pakai baju kaos santai. Ntar malam ngajar padahal, ngajar terima S2. kasih. Bu Rina, Mangga, Kang Rangga, barangkali ada yang mau ditanyakan? Pusing. Kalau saya nggak ada pertanyaan, cukup. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Bu Rina. Rangga, ada yang mau ditanyakan? Saya nggak ada Ibu. Aman ya. Oke, aman. Oh, udah tahu email saya Saya belum sih pada? Email saya udah pada tahu kan? belum Pak Ono. Oh, kirain teh udah tahu. Tapi nanti saya minta ke Bu Carol aja ya. Enggak, saya tulis aja deh di sini. Boleh, boleh. indo.net.id. Keluar tuh. Tah, email ono.indo.net.id. Satu lagi ono di kampus, kalau kampus itts.ac.id. Keluar tuh. Keluar ya. Satu lagi Twitter. Jadi kalau komunikasi ke saya teh pakai inilah email, tidak pakai WhatsApp. Soalnya WhatsApp saya nggak keluar Twitternya ya. WhatsApp saya disadap sama orang-orang ini orang-orang pejaten liar saya. WhatsApp saya nggak keluar-keluar ya. Twitter saya nggak keluar. Twitternya Ono W Purbo lah gitu. Silakan kalau butuh apa-apa.
Siap, terima kasih Pak Ono. Mangga Bu Carol dikembalikan lagi ke Bu Carol. Ya, terima Ya, kasih Pak Bu Edi, silakan. Sita. Terima kasih juga Pak Ono yang sudah berkenan menjadi narasumber untuk penelitian kami dengan informasinya sangat berharga ya, tidak banyak diketahui publik begitu bahwa memang ada isu penting ya terkait dengan Sirekap, tidak hanya dari kecurangan yang muncul, tapi sebenarnya problem-problem awal tadi Pak Ono sampaikan, kesiapan yang tampaknya kurang serius, kemudian pilihan teknologi yang juga ternyata bermasalah begitu. Tidak semua teknologi bisa dipakai begitu saja ya, prinsipnya kan sebenarnya begitu ya Pak Ono ya. Tapi kalau sudah dipilih desainnya kan harus sebaik-baiknya. Betul. Ya, mudah-mudahan pilkada serentak nanti ada keinginan untuk memperbaiki sistem ya Pak Ono. Amin. Kalau enggak ya ini jadi catatan bersama untuk 5 tahun ke depan, yang tadi pengembangan sistem kurang lebih 5 tahun ya. Mudah-mudahan lebih serius begitu untuk pemilu 2029. Ya, Atur nuhun Pak Ono sami-sami. atas waktunya. Sama-sama. Mohon perkenan juga sekiranya nanti ada hal-hal yang perlu pendalaman, mungkin kami mohon izin untuk bisa menghubungi via Email. Twitter ataupun email. Ya, siap. Ya, begitu saja mungkin Pak Ono. Terima Oke. kasih Makasih atas semuanya. waktunya. Yuk, Selamat siang. selamat siang. Sehat Atur selalu. nuhun Pak Ono. Sama-sama. Atur nuhun Bu. Monggo. Nuhun. Mangga. Saya live Sampai juga ketemu ya. lagi, Ya, Pak. makasih. Ya, mangga. Semuanya.